Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja
Tes. Salam. Selamat sore semua, selamat beribadah. Pada hari ini kita beribadah tidak melalui tertib acara, tapi kita membiasakan diri melalui infokus dari mulai minggu-minggu ini sampai dengan minggu selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera juga bagimu hamba Tuhan yang melayani hari ini. Majelis Jemaat AKBP Immanuel, Resort Immanuel menyambut kehadiran seluruh jemaat dengan sukacita. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu hari ini. Dan bagi jemaat yang baru kali ini mengikuti ibadah di gereja ini, kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk itu saudara yang dikasihi, sebagai tanda sukacita kita atas kasih Allah yang tercermin dalam hidup kita, marilah kita menyambut dan memberi salam kepada saudara-saudara yang duduk di samping kiri dan kanan kita sambil mengucapkan salam sejahtera bagimu. Mari kita memulai ibadah kita bernyanyi. Dari segala
Terima kasih Tuhan untuk sukacita persekutuan yang boleh kami nikmati dalam ibadah ini. Di sore hari ini, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita dengan rendah hati mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kasih setianya tak terbatas menyertai perjalanan hidup kita. Ia telah menuntun, senantiasa menolong dan menyertai kita sampai kepada minggu pada hari ini, yaitu minggu keempat setelah Trinitas, dengan topik minggu kita memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Banyaklah yang telah Engkau lakukan ya Tuhan, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu yang maha baik untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tak terukur kasih setiamu Tuhan. Kami mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tetapi layakkanlah kami untuk datang di hadirat-Mu, menyatakan segala kebesaran-Mu, karena sungguh tiada berkesudahan kasih-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kita puji, marilah kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkanlah dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu. Pada waktu kesesakan, kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada minggu keempat setelah Trinitas, hari ini tertulis pada 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan segala kerendahan hati dan penuh penyesalan mendekatkan diri kepada Tuhan, Maha Pengampun dan Penyayang, untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang di hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimangan di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Aku pulih
tetapi sekarang kami datang kepadamu, memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, maupun nafsu duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Ampunilah kami, dan janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami, tetapi ingatlah kami oleh karena kemurahan dan kasih karunia-Mu melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Saudara-saudari yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan tentang anugerah pengampunan dosa. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Kemas epistel pada minggu keempat setelah Trinitas tertulis pada Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara bergantian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. 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 Warta Minggu keempat setelah Trinitatis, tanggal 10 Juli 2022. Topik minggu: memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Marilah kita bersama-sama mengikuti warta pada ibadah minggu kita pada minggu ini. Yang pertama, nama ibadah minggu kita pada hari ini tanggal 10 Juli 2022 adalah minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik minggu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Kedua, pemberitahuan tentang ibadah dimulai pada minggu tanggal 10 Juli 2022 ini. Tata ibadah pada stensilan warta tidak lagi dicetak seperti biasa. Tata ibadah akan ditampilkan hanya melalui slide in focus. Untuk itu kami menghimbau kepada semua jemaat untuk membawa buku nyanyian HKBP atau buku ND dan Alkitab masing-masing untuk setiap minggunya. Ketiga, ibadah variatif. Hari ini Minggu 10 Juli 2022, gereja akan mengadakan ibadah variatif berbahasa Indonesia masuk pukul 16.30 WIB. Untuk itu mari kita beramai-ramai mengikuti ibadah tersebut. Terlebih kepada anak-anak kami remaja Naposebulung HKBP dan juga anak-anak yang belajar CD. Keempat, persembahan ibadah di rumah. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja dan melakukan ibadah minggu dan ibadah lingkungan di rumah, persembahan yang dikumpulkan dapat disampaikan melalui Sintua Wek maupun dapat ditransfer ke rekening Huria kita yang tertera di bawah ini agar dapat diwartakan pada minggu berikutnya. Nomor 5, persembahan ke depan. Pada hari ini Minggu 10 Juli 2022 kita mengumpulkan persembahan
2A dan 2B ke depan guna keperluan Ulaun Hatopan HKBP dan keperluan distrik. Kedua, pada Minggu tanggal 17 Juli 2022 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan guna keperluan tahun kesehatian. Nomor 6, jemaat meninggal. Pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 telah meninggal dunia satu orang jemaat, yaitu Bapak Anggiat Silaban Opu Albert, tutup umur 52 tahun. Istri yang ditinggalkan Ibu Rosmawati Boru Marpaung dari Jalan Sekapuas nomor 47 WEK 4A. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Nomor 7, pemberdayaan transformasi konflik. Berjalan dengan baik acara pemberdayaan transformasi konflik bertempat di Seminarium Sipoholon Tarutung yang dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Jumat tanggal 4 sampai tanggal 8 Juli 2022 yang diikuti oleh pimpinan gereja kita Bapak Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM. Nomor 8, pertukaran mimbar Parjamita. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022 Distrik 10 Medan Aceh mengadakan pertukaran mimbar pengkhotbah dan akan melakukan pengumpulan persembahan melalui amplop untuk keperluan distrik yang berkhotbah di gereja kita pada ibadah Minggu pagi pukul 8 WIB dan siang pukul 10.15 WIB. Pendeta Saud Simanjuntak STH, Pendeta Resort HKBP Moria, dan pada ibadah Minggu sore pukul 16.30 WIB Pendeta Doli Simon H. Gultom STH, Pendeta Resort HKBP Gedung Johor. Nomor 9, himbauan pelayan bulanan tahun. Penetua gereja di masing-masing WEK akan datang ke rumah jemaat dan penetua untuk menghimbau kepada jemaat dan penetua tentang pelayan bulanan pelayan tahun. Untuk itu, bagi jemaat dan penetua yang belum membayar pelayan bulanan per tahun, agar kita dapat mengingat untuk melakukan pembayarannya. Nomor 10, Varia Tahun Kesehatian. Kegiatan yang akan dilaksanakan di gereja antara lain sebagai berikut. 1. Nama-nama pemberi amplop pesta Gotilon melalui masing-masing koordinator WEK dapat kita lihat pada lampiran penerimaan. 2. Sesuai dengan kesepakatan panitia dan penetua gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel, pengumpulan persembahan keempat guna keperluan pesta tahun kesehatian akan dilaksanakan pada ibadah Minggu dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 19 Juni, 26 Juni, 17 Juli, 24 Juli, 31 Juli, 21 Agustus, 28 Agustus, 18 September, 25 September, 16 Oktober 2022. Data penerimaan sementara persembahan ke depan terlampir. Nomor 3, pada minggu ini bazar makanan yang disediakan oleh WEK 3 di teras gereja. Untuk itu mari kita memesan bazar yang disediakan tersebut. Data penerimaan sementara hasil bazar ke depan terlampir. Nomor 4, pada minggu tanggal 17 Juli 2022 yang menyediakan bazar adalah Jemaat Lingkungan 4 atau WEK 4A. Nomor 11, Varia Seksi Parupuan. Latihan KOR pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 akan diadakan latihan KOR kumpulan KOR Seksi Parupuan masuk pukul 17 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Untuk itu kepada semua anggota kumpulan supaya dapat hadir pada latihan tersebut. Nomor 12, Varia Ina Kamis. Berjalan dengan baik kegiatan perkumpulan Ina Kamis
yaitu kunjungan gerejawi dan ibadah padang di HKBP Parbaba Pasir Putih Samosir yang dilaksanakan pada hari Sabtu sampai hari Minggu, tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli 2022. Kegiatan tersebut yang dipimpin oleh Bibel Pro Vera Florina Tapubolon dan Dewan Koinonia. Sehat waktu berangkat, begitu juga saat kembali ke gereja kita. Nomor 13, jadwal rutinitas pelayanan kegiatan di gereja dapat kita baca sendiri. 14, tuan rumah ibadah pertanggiangan gereja yang menjadi tuan rumah untuk hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 yaitu lingkungan 1B dan lingkungan 1C masuk pukul 19.30 WIB. Untuk itu mari kita mengikuti ibadah tersebut, dan jadwal sebagai tuan rumah pada minggu berikutnya dapat kita lihat pada jadwal yang telah ditentukan. Nomor 15, nomor 16 dapat kita baca sendiri. Nomor 2, pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, seksi musik akan mengadakan pelatihan musikalis dan vokal untuk semua anggota tim musik variatif, semua anggota song leader, dan semua pemain musik di gereja kita. Mari bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 2 Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel dimulai dari pukul 8 WIB. 3, keperluan sarana laptop tim multimedia. Sesuai dengan adanya pembaharuan pelayanan di gereja pada ibadah di minggu pagi, minggu siang, dan minggu sore, untuk melengkapi pelayanan tim multimedia dalam setiap ibadah minggu, perlu kami beritahukan tim multimedia memerlukan tambahan 1 unit laptop untuk keperluan koneksitas laptop ke proyektor gereja agar dapat menampilkan tata ibadah pada setiap minggunya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami sangat berharap kebutuhan atas laptop tersebut dapat terpenuhi agar pelayanan daripada tim multimedia dapat semakin baik. Dan bagi jemaat yang terbuka hatinya dan bersedia memberikan bantuan, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih. Nomor 17 dapat kita baca sendiri. Nomor 18, ulang tahun kelahiran dan pernikahan Jemaat HKBP Immanuel. Penetua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penetua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 17 Juli 2022. Panjang umur, sehat selalu, dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Mazmur 65 ayat 11. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Nomor 19, 20, 21, 22, 23 dapat kita baca sendiri. Nomor 24, jemaat yang sakit di rumah atau pemulihan, di rumah sakit atau pemulihan. Pertama, Nyonya M. Napitupulu D. Boru Simanung Kalit, jemaat WEK 2 berobat jalan. Nyonya Simanjuntak Boru Butar-Butar, jemaat WEK 6 pemulihan di rumah. 3, Dr. Purnama OHL Simanjuntak, jemaat WEK 1C pemulihan di rumah. Dan apabila ada jemaat yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Lampiran penerimaan sementara amplop Gotilon hasil persembahan
ke depan dan hasil bazar dapat kita baca sendiri. Nomor 2, bagian 2, keuangan. Penerimaan dan pengeluaran keuangan gereja dapat kita lihat dan baca sendiri. Apabila ada terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar serta kesalahan dalam nominal jumlah uang, dapat diwartakan revisi ralat ke minggu berikutnya. Demikian warta kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Semuanya itu Tuhan, itu karena kasih-Mu yang selalu memberkati, melindungi kami, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan pada sore hari ini di kebaktian kami sore, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang tidak dapat berkumpul bersama kami saat ini, dimanapun jemaat-Mu Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi. Begitu juga Tuhan kami jemaat yang hadir pada saat ini di gereja-Mu ini, Tuhan selalu memberkati dan melindungi kami. Kasihani kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami menerima berkat daripada Tuhan. Berikan pada kami kesehatan, umur yang panjang, berikan rezeki kepada kami, supaya kami selalu bersukacita untuk memuji memuliakan Engkau dan melakukan segala aktivitas kami sehari-hari. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepada jemaat HKBP Immanuel, dari yang kecil sekolah minggu, yang remaja Naposo Bulung, yang sudah berumah tangga dan lansia. Kami memohon kepadamu Tuhan supaya Tuhan memberkati jemaat-Mu HKBP Immanuel. Berikan sukacita, berikan kepada kami apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Anak-anak kami Tuhan yang dalam sekolah, Engkau Tuhan memberikan roh kepintaran di dalam belajar. Yang masih bayi, yang masih kecil, Engkau Tuhan memberkati supaya tumbuh dengan sehat. Berikan Tuhan kepintaran bagi anak-anak kami yang dalam kuliah. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang sudah selesai dalam sekolahnya atau perkuliahannya. Tunjukkan Tuhan pekerjaan bagi anak-anak kami, anak-anak jemaat-Mu ini yang belum mendapatkan jodoh. Berikan jodoh yang sesuai dengan Engkau Tuhan. Begitu juga jemaat kami yang sudah berumah tangga belum mendapatkan keturunan. Tuhan kasihani mereka. Bukakan Tuhan rahim ibu-ibu yang belum mendapat keturunan, supaya mereka Tuhan mendapat keturunan. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berikan jalan Tuhan untuk mendapatkan anak Tuhan. Kasihani mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga Tuhan jemaat kami yang sudah lansia. Berikan Tuhan umur yang panjang. Berikan kesehatan bagi jemaat kami yang lansia. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga kami berdoa bagi saudara kami, keluarga Amang Silaban yang telah Engkau panggil Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga ibu kami Boru Marpaung Tuhan, berserta anak-anaknya Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan bahwa ibu kami ini Engkau hiburkan
untuk hari ke depan menjalani hari-hari hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan penghiburan yang daripada surgawi untuk menghibur ibu kami ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu menuntun, melindungi, memberkati keluarga ini. Di balik kesedihan itu, Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kekuatan, rezeki dan kesehatan kepada ibu kami. Dan berkati seluruh anak-anak keturunannya Tuhan, supaya ibu kami ini dan keluarga semakin kuat di dalam iman dan bersukacita di dalam hari-hari untuk ke depan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat HKBP Immanuel yang berulang tahun. Berikan umur yang panjang, berikan Tuhan kesehatan, kasihani mereka Tuhan. Berikan yang terbaik untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan dan kelahiran. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit pada saat ini, dimanapun jemaat kami, apabila ada di dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau Tuhan menolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat sembuh dari segala penyakitnya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mempunyai kuasa untuk memberikan kesehatan. Angkat segala penyakit yang ada di derita saudara kami yang sakit pada saat ini, yang berada di rumah sakit atau di rumah. Tuhan, kami berdoa buat ibu kami Nyonya M Napitupulu Boru Simanung Kalit, dengan Nyonya Simanjuntak Boru Butar-Butar, dengan Dr. Purnama OHL Simanjuntak. Tuhan, Engkau Tuhan tahu apa penyakit yang diderita mereka Tuhan. Kami Tuhan meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya Engkau Tuhan menjamah tubuhnya Tuhan, mengangkat segala penyakit yang ada di tubuhnya. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Sembuhkan mereka Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu yang mau ditaburkan oleh hamba-Mu pada saat ini, yaitu Pendeta Gultom. Tuhan, kami menyerahkan pendeta kami ini ke hadapan-Mu, supaya Tuhan yang berkata-kata melalui pendeta kami Tuhan, supaya firman-Mu yang mau ditaburkan kepada kami dapat kami mengerti dan kami dengar, supaya ada Tuhan menjadi pelita bagi kami untuk menjalani hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, beserta anak-anak mereka dan keluarganya. Tuhan bekerja, Tuhan selalu memberkati hamba-Mu dimanapun menaburkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja kami ini, apapun menjadi program gereja-Mu ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, suka dan duka, kami selalu bersyukur dan menyerahkan diri hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja-Mu ini, berkati pelayanan kami Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi anak-anak kami, Naposobulung remaja, tim musik, tim media, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu kami tinggikan di dalam pelayanan kami di gereja-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji termulialah Engkau, dan ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita
Persiapkan persembahan kita, persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah pada Minggu 10 Juli 2022 di Bagasan Sukacita. Firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Di depan bangsa Israel sudah terbentang tanah Kanaan yang akan mereka masuki pada saat itu. Tetapi Musa, dia hadir di tengah-tengah bangsa Israel, dia mengumpulkan bangsa Israel, dia mengulangi bagaimana cerita, bagaimana kisah penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Di saat mereka menjerit, menangis, berteriak, Tuhan tolong kami di dalam perbudakan Mesir, lepaskan kami, bebaskan kami. Dan Tuhan mendengarkan teriakan umatnya. Dia mengutus Musa membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Di dalam perjalanan Musa mengingatkan bagaimana kasih setia Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Walaupun terkadang bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sangat keras kepala, di mana mereka diingatkan agar tetap berjalan di dalam kekudusan Tuhan, tetapi mereka sering jatuh di dalam pencobaan. Bukan hanya jatuh di dalam pencobaan, tetapi mereka sering melawan kepada Allah, tidak seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Itu mengapa kalau kita buka peta Alkitab, jarak antara Mesir dan tanah Kanaan itu lebih kurang 300 km. Kalau di zaman sekarang 300 km itu ibarat kota Medan dengan Rantau Prapat. Kota Rantau Prapat, Labuan Batu. Itu dapat ditempuh 5 atau 6 jam perjalanan dengan mobil. Kalau berjalan kaki kita buat 1 atau mungkin 2 minggu. Jarak 300 km dijalani dengan jalan kaki. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel harus menjalani dari Mesir sampai dengan tanah Kanaan yang jauhnya 300 km selama 40 tahun lamanya? Karena mereka sering tidak seturut dengan firman Tuhan. Karena mereka mau melawan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang mau tidak hidup di dalam kekudusan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan mereka sering langgar. Musa naik ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Allah, di mana Allah di sana menuliskan 10 perintahnya.
Tetapi di bawah bangsa Israel menganggap Musa dan Allah meninggalkan mereka. Lama sekali Musa pulang. Apa yang terjadi? Berarti mereka sudah meninggalkan kita. Kita terkatung-katung di sini. Ayo kumpulkan emas kalian, kumpulkan perhiasan emas kalian semua. Kita lebur, kita buat anak lembu emas. Lalu mereka sembah itu, mereka puji itu. Itu mengapa Musa turun dan melihat itu, Musa marah, Musa murka. Bukan hanya Musa, Tuhan juga marah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kenapa 40 tahun perjalanan? Karena memang Tuhan mau menempah mereka agar mereka sungguh-sungguh taat di dalam kehidupannya. Agar mereka sungguh-sungguh mau menjadi anak-anak Tuhan, bangsa pilihannya yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Itu mengapa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kalian menjalani kerumitan hidup, jangan langsung putus asa. Langsung katakan dalam hatimu, Tuhan mau menempah saya. Kalau ada kerumitan yang kita jalani di dalam pekerjaan kita, Tuhan mau menguatkan saya. Kalau ada persoalan yang kita jalani di dalam hidup kita, Tuhan mau membentuk saya untuk lebih baik lagi. Jangan kau tinggalkan Tuhan. Kalau ada kerumitan yang terjadi, biasa ini tim musik ya, ada aja kerumitan, ada aja yang mardandilah, karena waktulah, inilah, itulah. Jangan jadi pecah. Tuhan mau membentuk kalian untuk melayani lebih amin, bilang gitu, lebih sungguh, amin. Iya. Tuhan mau membentuk kalian untuk meningkatkan kualitas, seperti Titing tadi. Ternyata gereja ini juga memfasilitasi untuk pelatihan. Wah, sangat luar biasa. Kalaupun terjadi goncangan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, tidak perlu merasa kecewa. Tuhan mau membentuk kita. Kehidupan manusia itu ibarat emas. Itu diambil, dibakar di toko, baru digiling, dipisahkan mana yang bukan emas, dipisahkan mana pasir, mana batu, dibakar lagi, dicelupkan ke dalam cairan, lalu dibakar, digulung, dibentuk dan lain sebagainya, lalu dibakar kembali, dituang ke dalam cetakan. Setelah dituang ke dalam cetakan, dibentuk menjadi sebuah perhiasan. Pada akhirnya dipajang di sebuah etalase dan harganya pasti sangat mahal. Karena itu sebagai orang Kristen kita tidak murahan. Sebagai gereja Kristus kita tidak murahan. Jangan takut, kita sedang dibentuk, kita sedang ditempa. Karena itu Musa mengumpulkan bangsa Israel, mari duduk, lihat di depan kalian adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, lihat di depan kalian adalah tanah Kanaan. Sebelum kalian masuk ke sana, ada hal yang harus saya sampaikan kepada bangsa Israel. Apa yang disampaikan oleh Musa, inilah dia. Tetapi saya mau baca dulu ayat 15 dan ayat 16. Ini sangat luar biasa. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Di depan tanah Kanaan, di dalam itu ada keberuntungan, di dalam itu ada kehidupan, di dalam itu juga ada kematian, di dalam itu juga ada kecelakaan. Tetapi di saat engkau memasuki tanah itu, ingatlah firman Allah, seturutlah dengan firman-Nya, tunduklah kepada Tuhan, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan-Nya, supaya engkau hidup,
supaya engkau bertambah banyak, supaya engkau diberkati oleh Tuhan, supaya Tuhan memelihara kehidupan. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini bagi kita orang-orang yang percaya? Sebentar lagi kita akan memasuki kehidupan. Kita sudah memasuki kehidupan ini. Besok kita akan melanjutkan kehidupan kita lagi. Di dalam kehidupan ini ada banyak tantangan. Di dalam kehidupan ini ada banyak cobaan. Di dalam kehidupan ini ada banyak pergumulan. Tetapi Tuhan inginkan kita tetap berpegang kepada perintahnya, tetap berpegang kepada firman-Nya, di mana firman Tuhan itu tidak jauh. Firman Tuhan itu tidak di seberang laut. Firman Tuhan itu tidak di atas langit. Tetapi firman Tuhan itu ada dan berada di tengah-tengah kehidupan kita sendiri. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri yang kita kenal selama ini, yang telah mengorbankan dirinya, menyertai kehidupan kita, memberkati kita. Itu mengapa Rasul Paulus sering mengatakan di dalam kehidupan pelayanannya, Tuhan tinggal di dalam aku dan aku di dalam Dia. Karena itu kehidupan kita bukan kita lagi yang memilikinya. Kita bergerak, bukan kita lagi yang bergerak. Kita hidup, bukan kita lagi yang hidup. Tetapi siapa yang hidup di dalam kita? Yang hidup di dalam kita adalah kuasa Yesus itu sendiri. Karena itu di saat kita melihat ada kelemahan orang lain, orang yang hidup di dalam kuasa Yesus, dia akan menopang orang itu. Dia akan memberikannya semangat, jangan lemah, semangat, ayo. Tetapi orang yang tidak tinggal di dalam Kristus di tengah-tengah kehidupannya, di saat dia melihat orang lain lemah, maka dia akan mengata-ngatai orang itu kepada orang lain. Dia lemah, lihat itu dia lemah. Di saat ada pergumulan hidup, di saat ada pergumulan di tengah-tengah persekutuan, orang yang dipenuhi dengan Kristus, orang yang hidup dan tinggal di dalam Tuhan, maka dia akan juga dipenuhi dengan kedamaian, akan dipenuhi dengan sukacita. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini tidak pernah lepas dari pergumulan. Apabila kita runut hari ini, pergumulan itu sangat banyak sekali dan pergumulan itu tidak akan siap-siapnya di dalam kehidupan kita. Ada orang, ada keluarga yang baru menikah. Tadi juga sudah didoakan, ada keluarga yang baru menikah, tetapi belum dikaruniakan keturunan. Atau ada pasangan yang sudah lama menikah, belum dikaruniakan keturunan. Bukankah itu juga sebuah pergumulan? Pasti kita yang berkumpul di sini ada saja pergumulannya. Orang tua kami yang hadir di sini sebagai orang tua, kita juga bergumul bagaimana anak-anak kita, bagaimana kita menyekolahkan, menguliahkan anak-anak kita. Atau mungkin lebih jauh dari situ, anak-anak kita saat ini sedang bermasalah yang luar biasa hebatnya di dalam studinya, di dalam pergaulannya, di dalam pekerjaannya. Mungkin mereka bermasalah dan ini menjadi pergumulan tersendiri di tengah-tengah kehidupan orang tua. Di tengah-tengah kehidupan muda-mudi gereja pada saat ini ada pergumulan tersendiri, permasalahan persekutuan, permasalahan persahabatan dan lain sebagainya, permasalahan hubungan. Udah jalan bertahun-tahun, rupanya jadi milik orang. Sakit enggak? Biasanya pemain drum itu yang sering seperti itu. Baru kan dia kan? Ya. Udah dijaga, dikasih bakso, disayang-sayang, rupanya jadi milik orang, milik temannya pula itu. Biasanya yang paling kuat ketawanya baru merasakan hal yang seperti itu. Tapi ingat, jangan salah. Ada orang yang merasa seperti itu, dia tidak berada di dalam Tuhan, dia mengambil jalan pintas, dia stres.
maka kuliahnya hancur. Uring-uringan, yang tadinya rajin ke pelayanan, rajin bermain musik, tetapi orang yang dikasihinya sudah bersama dengan sahabatnya yang lain, maka mulailah menghindar dari gereja, mulailah tertutup, mulailah merasa putus asa. Wah, ini sangat luar biasa. Jadi dia datang ke gereja itu hanya melihat kekasihnya, bukan melihat salib Tuhan. Dan saya yakin di Immanuel, gereja HKBP Immanuel Sei Brantas ya. Gereja HKBP Immanuel Sei Brantas, iblis itu diberantas semuanya. Rasa iri cemburu itu diberantas semuanya. Karena itu kalian yang baru-baru putus atau yang baru ditekong, berantas rasa sedih itu. Sukacitalah kalian. Dari permainannya nampak kok mana yang sedang semangat, mana yang sedang patah hati. Makanya kalau pemain drum gedebum katanya, aduh. Demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang tua. Sering kita merasa frustrasi, sering merasa putus asa. Kenapa anak saya seperti ini? Sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa persekutuan kami menjadi seperti ini? Sehingga kita tidak lagi mau datang ke tengah-tengah gereja yang kita sayangi, yang kita cintai ini. Tetapi firman Tuhan pada sore hari yang berbahagia ini mau mengatakan, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Karena itu lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat kita bergumul, firman Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan, sehingga kita diberikan sukacita. Bahkan di saat kita mengalami duka cita yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi selama-lamanya, melalui firman Tuhan dan melakukan firman itu, kita dihiburkan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di depan kita seperti ayat 15 dan ayat 16 di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, demikian juga di depan kita kehidupan orang-orang yang percaya di zaman ini. Kita diperhadapkan kepada kehidupan yang penuh dengan kematian, yang penuh dengan kecelakaan, tetapi juga penuh dengan keberuntungan, penuh dengan sukacita. Dan firman Tuhan ini mengajak, yakini firman itu, percaya kepada Tuhan, tetap berjalan di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan kita, maka Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memberikan kita sukacita penuh di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Berkati kami ya Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari yang berbahagia ini. Kuatkan kami untuk selalu hidup di dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, persoalan apapun yang kami masuki, kami yakin dan percaya Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang menempah kami, Tuhan sedang membuat kami menjadi yang terbaik. Iman kami menjadi kuat. Kami yakin dan percaya itu. Karena itu biarkan kami menjalani setiap proses kehidupan ini, tetapi tetap berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu telah hadir di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah firman itu kami nyatakan di dalam keluarga kami, di dalam studi kami, di dalam setiap aktivitas kami. Berkati gereja-Mu HKBP Immanuel Sei Brantas. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menyertai gereja ini, menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang tangguh, menjadi gereja yang dipenuhi kedamaian dan sukacita. Terpuji nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan kita, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, pulanglah di dalam damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom. Bukti dari segala yang tak kulihat, Tuhan berikan ku kekuatan, Tuhan lakukan berkat.
Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti